sikat gigi, sudah cuci muka, sudah siap dengan pakaian yang rapi. Ya, oke. Pagi ini kita bersyukur bisa beribadah lagi kepada Tuhan. Ya, sebelum kita mulai ibadah kita berdoa lebih dulu ya. Yuk kita berdoa anak-anak. Bapa di surga, kami bersyukur pagi ini tubuh kami sehat, kami sekeluarga terlindungi. Kami bersyukur karena semuanya bukan karena kehebatan makanan yang kami makan ataupun vitamin-vitamin yang kami makan, tetapi yang terpenting semuanya adalah karena kasih Tuhan yang melindungi kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Pagi ini kami mau kembali beribadah, kami mau puji namamu, kami mau mendengarkan firman-Mu. Mari tolong ya Tuhan, agar pagi ini kami bisa mendapatkan sukacita mengikuti ibadah ini, karena kami akan menerima berkat daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, pimpin kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, kita awali dengan pujian hello hello, halo halo, hello hello, hola hola. Apa kabarmu ya? Yuk kita nyanyikan bersama dengan riang pujian ini. Ada Yesus bersama kita. Jangan sedih, jangan takut, asal kita selalu bersandar kepada Tuhan. Nah, sekarang kita lanjutkan pujian kita dengan pujian Walking with Jesus. Harus selalu berjalan dengan Tuhan Yesus. Kalau kita meminta penyertaan Tuhan, kalau tidak mau ikut Tuhan, bagaimana mau dilindungi Tuhan? Harus selalu berjalan dengan Yesus. Ya, kita nyanyikan pujian Walking with Jesus. Walking with Jesus, walking
karena kita sudah mengenal Tuhan, ada Tuhan Yesus di hati kita. Sehingga ada ketakutan seperti virus COVID saat ini, hati kita tidak terlalu takut. Kita masih ada rasa tenang karena kita tahu Tuhan selalu beserta kita. Tuhan di dalam hati kita berbicara menenangkan kita. Jadi kita bersukacita, ada sukacita di hati kita. Ya, yuk kita kembali nyanyikan pujian, adalah sukacita di hatiku. Tiga pujian. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita nyanyikan pujian Firman Tuhan ku dengar. Bertumbuh subur berbuah lebat, Yesus
kami mau mendengar firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami, buat kami mengerti firman Tuhan, ya. Yuk sekarang kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa lagi ya. Tuhan, kami ini manusia yang lemah dan terbatas kemampuan kami. Seringkali kami tidak bisa mendengar dengan baik. Seringkali kami tidak mengerti apa yang diajarkan kepada kami. Tolong kami ya Allah Roh Kudus, bantu kami sehingga kami mengerti apa yang diajarkan oleh firman Tuhan pada hari ini. Tolong kami juga supaya dapat berkonsentrasi mendengarkan firman Tuhan. Kami tidak bermain-main, kami sungguh-sungguh serius mendengar, dan Tuhan akan menolong kami mendengarkan pesan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami pada pagi hari ini. Berkati kami Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami mohon. Amin. Nah anak-anak, cerita hari ini terambil dari Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 24 hingga ayat yang ke-27. Maksud bacakan ayatnya ya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah anak-anak mungkin tidak membayangkan seperti apa sih orang membangun rumah di atas batu dan orang yang membangun rumah di atas pasir. Nah kita lihat bersama-sama video ini ya. Yuk kita perhatikan baik-baik betapa berbedanya orang bijaksana dan orang bodoh membangun rumah. Yuk kita lihat bersama-sama. In times past you have heard, Nah, thou shalt love thy ini neighbor and Tuhan hate Yesus thy sedang enemy. mengajak orang banyak. I say unto you, Ya, Dia mengajak mereka agar bukan hanya mendengar firman Tuhan, tetapi juga melakukannya. pray for those Kemudian who Tuhan mistreat you. Yesus memberikan perumpamaan tentang You dua must do orang more than ini. simply believe Yang these satu things. You must do membangun these things. rumah di atas Whoever batu, hears these words of dan mine yang and does satu them, I membangun will rumah compare di to a atas wise man pasir. who built his house upon a rock. Lihat tuh, mereka mendengar apa yang dikatakan Tuhan. Nah, bapak ini membangun rumah di atas batu. Tentu sulit sekali. Batu itu keras. What in the world are Nah, you doing? lihat bapak yang lebih tua Foundation of itu my house. kemudian mengatakan kepadanya, kamu kok susah-susah membangun rumah di atas batu. Just think how strong the house would be when I'm done. Pengorbanan yang besar, butuh tenaga yang besar, dan The way to do pekerjaanmu lama selesainya. I'm building over here. Nah, lihat, saya lebih pintar dari kamu. Saya tidak akan membangun di tempat yang berbatu seperti ini. Saya akan membangun
di sana di atas pasir. Tapi bapak yang ini tidak mau mendengarkan ajakan dari bapak yang baju hijau ini. Bapak yang bijaksana tetap bekerja dengan caranya, membangun rumah atas batu. Walaupun susah, lihat tuh anak-anak, berat pekerjaan yang dia lakukan. Tapi dia setia. Nah, si kakek ini, dengan bangga dia bangun rumah dan cepat selesai. Mungkin kalau kakek itu membangun rumah 2 bulan selesai, tapi bapak ini bisa sampai 4 bulan. Tetapi dia tetap setia. Nah, datanglah musim hujan. Si kakek ini dengan bangga dia tenang-tenang. Dia pikir rumahnya kuat, sudah jadi. Nah, sementara bapak yang satu ini terus berusaha memindahkan barangnya. Nah, banjir tuh. Ini keluarga bapak yang bijaksana. Wah, hujannya lebat sekali ya. Bapak yang bijaksana dengan yakin mengatakan kepada keluarganya, "Jangan khawatir, banjir itu tidak akan menghancurkan rumah kita. Tetapi bagaimana dengan rumah bapak yang bodoh ini? Lihat tuh, air mulai masuk ke dalam rumahnya. Nah, rumahnya goyang dah. Cepat-cepat dia ambil tali. Maksudnya apa? Untuk menahan supaya rumahnya tidak terbawa air. Apakah bisa? Wah, bapak yang bijaksana itu hatinya baik loh. Dia cepat-cepat membantu keluarga bapak yang bodoh ini. Apakah usahanya menahan rumahnya berhasil? Oh, lihat, dia sendiri sudah tidak kuat dan hampir tenggelam. Untung ditolong oleh bapak yang bijaksana ini. Nah, terus rumahnya bagaimana tuh? Akhirnya hancur anak-anak. Semuanya dari dindingnya, atapnya semua hancur. Nah, di sini Tuhan Yesus menegaskan kembali, kalau mendengarkan firman-Ku dan melakukannya, maka rumah kalian tidak akan roboh. Nah, anak-anak, rumah yang apa sih yang dimaksudkan? Nah, anak-anak dengarkan apa yang dikatakan, apa yang dipesankan oleh Tuhan. Anak-anak sambil baca ya. Yang pertama, Tuhan mengatakan, dengarlah perkataan Tuhan kalau kamu mau hidup dengan benar. Tidak ada nasihat lain yang paling mujarab, yang paling pandai, yang paling cerdas selain daripada petunjuk Tuhan. Bagaimana sih saya menjadi anak yang baik? Bagaimana sih saya bisa disayang Tuhan terus-menerus? Bagaimana sih saya bisa setia kepada Tuhan? Nah, anak-anak, tidak ada ajaran lain yang paling bagus kecuali mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan ada di mana? Hanya ada di dalam Alkitab.
satu-satunya perkataan Tuhan hanya ada di dalam Alkitab. Jadi anak-anak jangan mencari pada kitab-kitab lain, hanya ada di Alkitab. Jadi bacalah Alkitab. Kalau mau tahu apa pesan Tuhan, apa perkataan Tuhan, apa nasihat Tuhan, satu-satunya carilah di Alkitab. Nah, anak-anak, tetapi bukan hanya mendengar, tetapi yang terpenting adalah melakukan. Kalau tidak melakukan, maka tidak teruji kebenarannya. Misalnya, anak-anak, misalnya guru di sekolah mengatakan, anak-anak jangan menaruh kapal kertas di ember yang ada air. Ya, jadi jangan main kapal-kapalan terus kapal-kapalan kertas lalu taruh di baskom yang berisi air. Karena apa? Karena kapal itu tidak lama lagi akan hancur, ya, karena bahannya kertas. Nah, kalau anak-anak tidak percaya, tidak mau mendengar, atau hanya mendengar saja tapi tidak pernah melakukan, apa yang dikatakan guru benar atau tidak, anak-anak tidak tahu. Tetapi coba anak-anak lakukan sendiri. Lipat kertas bentuk kapal-kapal, ya, bentuk kapal, perahu, lalu taruh. Uji, benar enggak sih apa yang dikatakan guru? Ternyata benar. Kalau sudah melakukan, oh iya ya, berarti apa yang dikatakan guru benar. Sehingga kalau ada orang lain yang mengajak, ayo kita main kapal-kapalan kertas yuk. Kita sudah, anak-anak sudah tidak mau karena sudah tahu percuma. Atau misalnya ada orang lain yang mencoba menipu kalian, membodohi kalian. Orang itu mengatakan, hai, 5 tambah 5 itu bukan 10. 5 tambah 5, 9. Nah, kalian mulai ragu. Kata Pak Guru 5 tambah 5, 10. Tapi guru yang itu mengatakan 5 tambah 5, 9. Nah, anak-anak kalau tidak mengetes, tidak menguji, anak-anak akan jadi bingung. Tetapi untuk tahu yang mana benar, ajaran yang mana benar, anak-anak harus uji. Caranya bagaimana? Ya, anak-anak cari kelereng atau batu-batu kecil. Kalian hitung 5 tambah 5 jumlahnya berapa? 9 atau 10? Nah, ternyata 10. Nah, sehingga kalau orang itu datang lagi mencoba menipu kalian, kalian tidak akan mudah tertipu karena kalian sudah mengetes, kalian sudah menguji, yaitu dengan mempraktekkan sendiri, yaitu dengan melakukan sendiri. Jadi anak-anak, itu yang Tuhan katakan, jangan cuma dengar cerita firman Tuhan, banyak sekali, tapi tidak ada satupun nasihat firman Tuhan yang dilakukan. Kalau tidak melakukan, anak-anak tidak tahu pesan Tuhan Yesus benar atau tidak, ajaran Tuhan Yesus benar atau tidak, anak-anak tidak akan percaya sepenuhnya. Tetapi kalau sudah melakukan dan terbukti benar, anak-anak akan sangat yakin kebenarannya. Jadi kalau ada orang datang menyesatkan, datang untuk menipu, yuk tidak usah ikut Tuhan Yesus. Banyak cara menuju ke sorga, bukan hanya ikut Yesus saja kita bisa selamat. Yuk ikut ajaran yang lain saja. Nah, kalau anak-anak tidak kuat percaya kepada Tuhan, ketika datang guru-guru palsu, anak-anak akan gampang dibujuk untuk meninggalkan Tuhan. Itu akan membuat
iman percaya kalian kepada Tuhan Yesus menjadi hancur. Nah, itu yang digambarkan melalui membangun rumah di atas batu dan membangun rumah di atas pasir. Bapak yang bijaksana membangun rumah di atas batu, ya, karena dia tahu batu itu kuat, tidak akan mudah dirobohkan oleh apapun juga, angin kencang, hujan, petir, apapun tidak akan mudah merobohkan batu itu. Tetapi kalau di atas pasir, air yang penuh, air yang banjir saja sudah melarutkan pasir itu, mau tidak mau rumahnya hancur. Nah, anak-anak seringkali berbuat seperti gambar anak ini. Ya, seringkali apa anak-anak yang masuk kanan keluar kiri. Apa artinya? Dengar hari ini sebentar saja sudah lupa, bocor. Berita yang diajarkan tidak masuk di pikiran, tidak masuk di ingatan kita. Apalagi mau dilakukan, belum juga dilakukan, berita itu sudah hilang dari pikiran kita. Itu sebabnya anak-anak kalau ditanya seringkali jawabnya apa? Ayo, anak-anak paling sering jawab kalau ditanya. Belum ditanya tentang melakukan firman Tuhan, baru ditanya tentang nama-nama tokoh Alkitab. Anak-anak banyak yang sudah jawab apa? Ayo, gak tahu, gak ingat. Jadi sudah mendengar firman Tuhan begitu banyak, tidak ada satupun yang nempel. Karena anak-anak bersikap apa? Masuk kanan, masuk telinga kanan, keluar ke telinga kiri. Tidak memperhatikan, apalagi melakukan. Terus kalau suatu saat diberi pilihan, jalan mana menuju ke rumah Tuhan, jalan mana yang menuju ke sorga, jalan mana yang menuju ke dunia ini, atau God's way dan man's way. Ayo anak-anak pilih mana? Gambar ini menunjukkan banyak orang bingung. Mau jalan mana? Mau jalannya Tuhan atau jalannya manusia? Nah, anak-anak, jalan manusia ujung-ujungnya menuju kemana? Ya, menuju ke tempat yang sia-sia. Tidak ada Tuhan Yesus di sana. Yang ada hanya api yang panas yang akan menyiksa kita nantinya. Karena apa? Tempat ini manusia sombong di sini, manusia jahat di sini, pembunuh, pencuri, pemfitnah, pembohong. Ini semua ngumpulnya di tempat yang ada apinya. Jadi anak-anak berlainan sekali dengan jalan Tuhan. Jalan Tuhan, Alkitab mengatakan tidak ada kesusahan lagi di sana. Kita akan bertemu dengan Tuhan, tidak ada COVID, tidak ada penyakit, tidak ada obat, tidak perlu semuanya. Jalan Tuhan akan memberi kita bahagia. Nah, anak-anak, untuk mengerti bagaimana berjalan di jalan Tuhan, yaitu satu-satunya baca Alkitab, baca terus dari kecil sampai besar, sehingga iman kita kuat karena berdiri di atas Tuhan Yesus, ajaran Tuhan yang Alkitab katakan seperti gunung batu, seperti batu karang. Kita membangun rumah rohani kita, rumah di mana kita akan bertemu Tuhan nantinya.
Ya, jadi anak-anak, Lause tidak akan bosan-bosan terus mengingatkan kalian rajin baca firman Tuhan, ya. Yuk kita nyanyikan pujian baca kitab suci supaya kita selalu diingatkan dan kita bertumbuh, ya. Yuk. Nah, anak-anak tadi Lause sudah bilang, hendaklah kita menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Kalau pelaku berarti ketika Tuhan mengatakan percayalah kepadaku, jangan takut, maka kita benar-benar jangan takut. Memang situasi kita sekarang ini COVID, waduh kita takut setengah mati. Tetapi jangan sampai membuat kita tidak bisa tidur, terus mikirin COVID, terus ketakutan. Tidak juga, ya. Kita berusaha tenang karena Tuhan sudah mengatakan akan menyertai kita. Jadi kita tenang, sudah doa, kita tenang, kita serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Yuk kita hafalkan sama-sama ya.
Yakobus 1 ayat 22. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sekali lagi ya, Yakobus 1 ayat yang ke-22. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Ya, anak-anak ya, jangan cuma ayat hafalan dihafal, tapi setelah itu perbuatan kita tidak sama dengan yang diajarkan firman Tuhan. Percuma hafal ayat hafalan sampai 50 sampai 100, dapat angka nilai agama, dapat nilai 100, tapi ternyata kelakuan kita tidak baik, tidak sesuai ajaran Tuhan, ya percuma ya. Jadi lakukan firman Tuhan ya. Nah, anak-anak, kita nanti anak-anak di rumah bisa buat aktivitas. Nah, tapi aktivitas kali ini Lause mau kalian kerjakan melalui komputer kalian. Kan kalian sekarang semua belajar pakai laptop. Semua pintar menggunakan komputer. Jadi coba kalian buat desain ya, buat gambar. Mau berbentuk apa silahkan, rancang, bikin bagus di komputer. Nanti difoto, kasih Lause. Hasil karyanya, hasil karya saya ini Lause. Nah, ini Lause kasih beberapa contoh. Kalian bisa tiru atau punya ide yang lain silakan. Minta bantuan mama, bantu mengerjakan. Ya? Oke. Sekarang kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan sekarang kita akan memberikan persembahan. Anak-anak bisa memberikan persembahan dan menyanyikan pujian, aku bawa dan berikan persembahanku. Ya, anak-anak bisa belajar menyanyikan pujian ini. Baik, ibadah kita sekarang selesai sampai di sini. Yuk kita tutup dalam doa berterima kasih kepada Tuhan. Yuk kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur seluruh rangkaian ibadah kami Engkau berkati. Kami bersukacita ketika kami menyanyikan puji-pujian ini. Kami mengerti ketika kami mendengarkan firman ini. Bagaimana kami harus mempersiapkan iman kami, kepercayaan kami sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sehingga ketika kami mendapati masalah yang menyusahkan seperti COVID-19 pada saat ini, kami tetap tenang dan tidak ditimpa ketakutan yang sangat berlebihan sehingga merampas sukacita kami. Kami tenang karena kami percaya apapun yang terjadi, Tuhan akan beserta dengan kami. Tuhan mendampingi kami. Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kami sendirian. Terima kasih ya Tuhan untuk pengajaran kami, pengajaran yang kami dapatkan hari ini.
Tuhan berkati kami senantiasa. Berikan kepada hati kami kerinduan untuk selalu mendengarkan cerita-cerita dari firman Tuhan, agar kepercayaan kami kepada Tuhan Yesus semakin kuat hingga kami dewasa nanti. Kami bisa melayani Tuhan melalui apa yang kami bisa lakukan. Terima kasih Tuhan, dengar seruan doa kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya anak-anak, sampai jumpa lagi minggu depan. Setia lagi ikut sekolah minggu seperti ini ya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.